Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah menerima wahyu yang memerintahkannya untuk memperingatkan keluarga terdekat, Rasulullah mulai merencanakan langkah berikutnya. Ayat Allah berbunyi, "Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat." Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 214. Ayat ini bukan sekadar instruksi biasa. Ia adalah perintah yang menandai dimulainya fase penting dalam dakwah Rasulullah. Misinya kini adalah mengajak keluarga terdekat untuk memahami kebenaran Islam, dan dengan itu memberikan pondasi awal bagi dakwah yang akan menjangkau seluruh umat manusia. Rasulullah mengumpulkan keberanian. Meski beliau adalah seorang yang dikenal dengan akhlaknya yang mulia, menyampaikan sesuatu yang bertolak belakang dengan kepercayaan nenek moyang mereka bukanlah tugas yang mudah. Dalam diam, beliau merenung di rumahnya, ditemani Khadijah, istrinya yang setia. "Wahai Khadijah, perintah Allah ini terasa begitu berat bagiku. Aku harus menyampaikan risalah ini kepada keluargaku, meski aku tahu beberapa dari mereka akan menolak." Khadijah memegang tangan Rasulullah, menatapnya dengan penuh cinta. "Wahai suamiku, engkau adalah utusan Allah. Jika Allah telah memerintahkanmu, Dia pasti akan membantumu. Aku di sini untuk mendukungmu, apapun yang terjadi." Dikuatkan oleh kata-kata Khadijah, Rasulullah mulai mengirim undangan kepada keluarga Bani Hashim. Beliau memilih rumah Abu Thalib sebagai tempat pertemuan, sebuah lokasi yang strategis dan dihormati oleh keluarga besar mereka. Hari itu tiba. Rumah Abu Thalib dipenuhi oleh suara canda tawa dan obrolan para anggota keluarga Bani Hashim yang berkumpul. Sekitar 45 orang hadir, termasuk Abu Thalib, Abu Lahab, dan anggota keluarga terdekat lainnya. Abu Thalib yang menjadi tuan rumah berdiri dan berkata, "Keponakanku Muhammad meminta kita semua berkumpul di sini hari ini. Marilah kita dengarkan apa yang ingin disampaikannya." Rasulullah berdiri dengan tenang, semua mata tertuju padanya. Wajahnya memancarkan keyakinan dan kesungguhan, tetapi juga ada harapan yang besar di dalamnya. Dengan suara tenang namun penuh kekuatan, beliau mulai berbicara. "Segala puji hanya milik Allah. Aku memujinya, memohon pertolongannya, beriman kepadanya, dan bertawakal kepadanya. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Tiada sekutu baginya. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang diutus kepada kalian secara khusus dan kepada seluruh umat manusia secara umum." Beliau berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Beberapa orang mulai memperhatikan dengan serius, sementara yang lain terlihat ragu. "Demi Allah," lanjut Rasulullah, "kalian akan mati sebagaimana kalian tidur, dan kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangun dari tidur. Perbuatan kalian akan diperhitungkan. Di sana ada surga dengan kenikmatan abadi, atau neraka dengan siksaan abadi. Aku datang untuk memperingatkan kalian agar kalian menyembah Allah, yang esa, meninggalkan penyembahan berhala, dan mengikuti jalan yang lurus." Ruangan yang tadinya riuh menjadi hening. Semua orang memproses kata-kata Rasulullah dengan caranya masing-masing. Abu Thalib adalah yang pertama angkat bicara. "Kami senang menolongmu, wahai keponakanku. Kami menerima nasihatmu dan membenarkan ucapanmu. Mereka yang hadir di sini adalah keluargamu. Aku adalah orang yang pertama akan melindungimu dan mencegah siapapun yang berniat jahat terhadapmu. Namun aku belum siap meninggalkan agama nenek moyang kita, Abdul Muttalib." Rasulullah mengangguk perlahan. Kata-kata Abu Thalib memberikan sedikit kelegaan, meskipun beliau tahu bahwa perlindungan tanpa iman tidak cukup untuk menyelamatkan pamannya di akhirat kelak. Namun tidak semua reaksi penuh dukungan. Abu Lahab, paman Rasulullah yang dikenal keras kepala, berdiri dengan wajah marah. "Celaka engkau Muhammad, untuk inikah engkau mengumpulkan kami? Apakah engkau ingin mengubah kepercayaan yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita? Hentikan ini sebelum engkau membuat lebih banyak masalah." Abu Thalib menatap Abu Lahab dengan tajam. "Demi Allah, aku tetap akan melindunginya," katanya dengan tegas. Dari sini Rasulullah mengetahui pembelaan Abu Thalib kepadanya, meskipun dia sendiri tidak bersedia memeluk agama Islam. Lalu Rasulullah menatap Abu Lahab dengan penuh ketenangan, meski hatinya perih mendengar kata-kata pamannya sendiri.
Di sisi lain, beberapa anggota keluarga tampak termenung. Mereka tidak langsung menolak, tetapi juga tidak menunjukkan dukungan. Sementara itu, beberapa yang lain, seperti Ali bin Abi Thalib yang masih belia, memperlihatkan keyakinan yang kuat. Setelah peringatan kepada keluarga terdekat, Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan dakwah kepada masyarakat umum. Turunlah wahyu, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 94. Rasulullah memilih Bukit Syafa sebagai tempat untuk menyampaikan seruannya. Beliau memanggil masyarakat Quraisy dengan lantang, "Wahai Bani Fir, wahai Bani Adi." Mendengar panggilan itu, orang-orang segera berkumpul. Beberapa di antaranya mengirim utusan untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Dalam kerumunan itu hadir pula Abu Lahab, berdiri di bagian depan dengan pandangan penuh kecurigaan. Ketika semua mata tertuju padanya, Rasulullah bersabda, "Bagaimana pendapat kalian jika aku memberitahu bahwa ada sekelompok pasukan berkuda di balik gunung ini yang siap menyerang kalian? Apakah kalian akan mempercayai ucapanku?" Kerumunan itu serentak menjawab, "Tentu saja, kami mengenalmu sebagai Al-Amin, orang yang paling jujur di antara kami." Dengan suara penuh keyakinan, Rasulullah melanjutkan, "Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan untuk kalian sebelum datang azab yang sangat pedih. Tinggalkanlah penyembahan berhala dan sembahlah Allah yang Maha Esa." Namun sebelum suasana merenung sempat melingkupi, Abu Lahab berteriak dengan kasar, "Celakalah engkau selama-lamanya Muhammad. Untuk inikah engkau mengumpulkan kami?" Kata-kata Abu Lahab membuat kerumunan itu gaduh. Beberapa orang tampak mendukungnya, sementara yang lain memilih diam. Di tengah situasi ini, turunlah firman Allah, "Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia." Al-Quran Surah Al-Lahab ayat 1. Di saat seruan Rasulullah terhadap kerabatnya menjadi bahan pembicaraan, setelah turunnya wahyu Allah Ta'ala untuk mempertegas misi dakwah Rasulullah kepada seluruh masyarakat, ayat tersebut adalah, "Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik." Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 94. Maka Rasulullah semakin mempertegas misi dakwahnya kepada seluruh masyarakat Mekah waktu itu. Beliau sampaikan segala borok kesyirikan, hakikat berhala-berhala yang disembah, dan nilainya yang rendah. Beliau jelaskan bahwa siapa yang menyembahnya sebagai perantara antara dirinya dengan Allah Ta'ala adalah kesesatan yang nyata. Mendengar hal tersebut, meledaklah kemarahan masyarakat Arab. Seruan tauhid yang dibawa Rasulullah dan pernyataan sesat atas apa yang selama ini mereka perbuat terhadap berhala mereka, jelas membuat mereka terperangah penuh penolakan. Tak ubahnya bagai kilat yang menyambar, kemudian melahirkan guntur dan getaran hebat di tengah-tengah mereka. Sikap mereka tersebut menunjukkan bahwa mereka memahami apa yang ada di balik misi keimanan yang dibawa Rasulullah, yaitu menggugurkan semua bentuk penuhanan dan penyembahan yang selama ini telah mereka percaya. Keimanan kepada Rasul dan hari akhir berarti ketundukan mereka secara mutlak terhadap ketetapan dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Tidak ada pilihan lain di hadapan mereka. Itu berarti pupusnya kekuasaan dan kesombongan yang selama ini mereka nikmati. Hilang juga kesempatan untuk melakukan berbagai bentuk kerendahan moral dan kezaliman yang selama ini dengan bebas mereka lakukan. Dakwah terang-terangan Rasulullah membuat masyarakat Quraisy terpecah. Seruan tauhid yang beliau bawa tidak hanya mengguncang keyakinan mereka terhadap berhala, tetapi juga mengancam kepentingan sosial, politik, dan ekonomi yang selama ini mereka nikmati. Seorang pemimpin Quraisy berkata kepada rekannya, "Jika Muhammad berhasil menyebarkan ajarannya, kita akan kehilangan kekuasaan kita. Semua ritual di sekitar Ka'bah, semua keuntungan dari para peziarah akan hilang." Kaum Quraisy mulai mengawasi Rasulullah dengan lebih ketat. Mereka menempatkan mata-mata untuk melaporkan setiap gerak-geriknya. Ketika Rasulullah berbicara di tempat umum, mereka mengganggu, mengejek, bahkan menuduh beliau sebagai orang gila. Namun wahyu Allah terus turun untuk menguatkan hati Rasulullah dan para pengikutnya.
Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Al-Quran Surah Qaf ayat 39. Meskipun banyak penolakan, Rasulullah tidak pernah kehilangan harapan. Beliau percaya bahwa hati manusia dapat berubah jika mereka diberikan kesempatan untuk merenungi kebenaran. Di malam hari, saat beliau berdoa kepada Allah, air matanya seringkali mengalir. Ya Allah, hanya kepadamu aku berserah diri. Berikanlah hidayah kepada umatku, karena mereka tidak tahu. Dengan setiap wahyu yang turun, Rasulullah mendapatkan kekuatan baru. Perjalanan dakwah ini masih panjang, dan beliau siap menghadapinya dengan penuh kesabaran dan keyakinan. Di tengah semakin kuatnya dakwah Rasulullah, kaum Quraisy semakin khawatir terhadap pengaruh yang beliau sebarkan. Rasulullah yang dikenal sebagai Al-Amin, orang yang paling jujur dan terpercaya, menjadi sosok yang sulit untuk mereka jatuhkan secara moral. Dengan pesan yang tegas dan ajakan menuju tauhid, beliau berhasil menyentuh hati banyak orang, termasuk mereka yang sebelumnya tak terbayangkan akan meninggalkan kepercayaan nenek moyang. Malam itu di Mekah, para tokoh Quraisy berkumpul di rumah Walid bin Mughirah. Suasana tegang meliputi ruangan. Abu Jahal dengan wajah yang penuh amarah berbicara lantang. Kita tidak bisa membiarkan Muhammad terus menyebarkan ajarannya. Dia telah memecah belah keluarga, menggoyahkan keyakinan nenek moyang kita, dan membawa agama baru yang tidak pernah kita kenal. Walid bin Mughirah, seorang yang lebih tenang dalam menyusun rencana, menyela, tapi kita tidak bisa menyerangnya secara langsung. Dia adalah keponakan Abu Thalib, dan kita tahu betapa kuat kedudukan Abu Thalib di antara kita. Setelah berdiskusi panjang, mereka memutuskan untuk menemui Abu Thalib, berharap paman Rasulullah itu dapat membujuk keponakannya agar menghentikan dakwahnya. Pagi itu, beberapa tokoh Quraisy mendatangi rumah Abu Thalib. Di antara mereka adalah Abu Jahal, Walid bin Mughirah, dan Utbah bin Rabi'ah. Mereka mengetuk pintu dengan penuh kekuatan, seolah ingin menunjukkan dominasi mereka. Abu Thalib membuka pintu dengan tenang, meskipun beliau tahu kedatangan mereka membawa permasalahan. "Ada apa kalian datang pagi-pagi ke rumahku?" tanya Abu Thalib sambil mempersilakan mereka masuk. Abu Jahal segera berbicara dengan nada tajam. "Wahai Abu Thalib, engkau tahu kedudukanmu di antara kami. Kami menghormatimu sebagai pemimpin yang bijaksana. Namun keponakanmu Muhammad telah membuat kekacauan di kota ini. Dia menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan kepercayaan nenek moyang kita, menyebut dewa-dewa kita tidak berharga, dan memecah belah keluarga. Kami meminta agar engkau menghentikan dia sebelum ini semakin jauh." Abu Thalib menghela napas panjang. Beliau menatap wajah-wajah orang di hadapannya, yang sebagian besar merupakan pemimpin suku. Dengan suara tegas beliau menjawab, "Muhammad adalah keponakanku. Aku tahu apa yang dia lakukan, dan aku tidak melihat keburukan dalam ajarannya. Dia hanya menyeru kepada kebaikan dan kebenaran. Apa salahnya itu bagimu?" Utbah mencoba melunakkan nada percakapan. "Wahai Abu Thalib, kami tidak meminta engkau memusuhinya. Kami hanya ingin engkau membujuknya untuk berhenti menyerang keyakinan kami. Jika dia berhenti, maka kami tidak akan mengganggunya lagi." Namun Abu Thalib tetap pada pendiriannya. "Aku tidak akan memaksanya berhenti. Aku tidak akan menyerahkannya kepada kalian. Muhammad adalah amanahku." Gagal membujuk Abu Thalib, para tokoh Quraisy semakin geram. Abu Jahal mengepalkan tangannya dengan kuat, wajahnya memerah menahan amarah. Lalu mereka pergi meninggalkan Abu Thalib. Jika Abu Thalib tidak mau menghentikan keponakannya, kita harus mencari cara lain. Kita tidak bisa membiarkan ajarannya menyebar. Mereka pun mulai merencanakan langkah berikutnya, terutama karena musim haji semakin dekat. Mereka tahu ribuan orang dari berbagai penjuru Arab akan datang ke Mekah, dan mereka khawatir Rasulullah akan memanfaatkan momen ini untuk menyebarkan dakwahnya. Kaum Quraisy berkumpul kembali di rumah Walid bin Mughirah untuk menyusun strategi. Di ruangan itu suasana dipenuhi ketegangan dan kegelisahan. "Kita harus menghentikan Muhammad sebelum dia berbicara kepada para jamaah haji," ujar Abu Sufyan. Walid mengangguk. "Tapi bagaimana kita bisa membuat orang-orang menjauhinya? Kita tidak bisa menyerang langsung, karena itu akan membuat kita terlihat buruk di mata suku-suku lain." Abu Jahal berkata dengan nada penuh keyakinan,
Kita harus menciptakan citra buruk tentang Muhammad. Kita beri dia gelar yang membuat orang takut mendekatinya. Sebagai dukun, usul salah satu dari mereka. Walid menggeleng. Tidak, Muhammad tidak menunjukkan tanda-tanda seorang dukun. Kata-katanya jelas dan tidak penuh teka-teki seperti dukun. Bagaimana jika kita menyebutnya gila? Walid menolak lagi. Tidak ada tanda-tanda kegilaan pada dirinya. Dia adalah pria yang cerdas dan berbicara dengan penuh logika. Setelah berdebat panjang, mereka akhirnya sepakat untuk menyebut Rasulullah sebagai tukang sihir. Walid meskipun awalnya ragu, akhirnya setuju. Kita katakan bahwa Muhammad adalah tukang sihir yang memecah belah keluarga dan masyarakat. Dia memisahkan anak dari orang tua, saudara dari saudaranya, suami dari istrinya, kata Walid dengan nada serius. Ketika musim haji tiba, kaum Quraisy menjalankan rencana mereka. Mereka menempatkan orang-orang di setiap pintu masuk Mekah. Setiap jamaah haji yang datang diperingatkan agar tidak mendengarkan Rasulullah. Waspadalah terhadap Muhammad, dia adalah tukang sihir yang bisa memecah belah keluarga kalian. Seru salah satu penjaga di pintu masuk kota. Namun meskipun mereka berusaha keras, mereka tidak bisa sepenuhnya menghentikan penyebaran dakwah Rasulullah. Banyak jamaah yang penasaran dan mendatangi beliau untuk mendengar langsung apa yang beliau serukan. Sejak Rasulullah mulai menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan, gelombang kebencian dari kaum Quraisy datang bertubi-tubi. Mereka yang sebelumnya menghormati dan menyebut beliau sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya kini melontarkan hinaan, ejekan dan tuduhan keji. Mereka tidak bisa menerima pesan tauhid yang disampaikan Rasulullah karena bertentangan dengan kepercayaan mereka yang telah diwariskan turun-temurun. Kaum Quraisy berusaha mencemarkan nama Rasulullah dengan segala cara. Salah satu tuduhan yang mereka lontarkan adalah bahwa beliau gila. Firman Allah mencatat ucapan mereka. Mereka berkata, "Hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila." Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 6. Abu Jahal, salah seorang tokoh Quraisy yang paling gigih memusuhi Rasulullah, seringkali berdiri di pasar-pasar dan tempat berkumpulnya masyarakat untuk menyebarkan fitnah. Suatu hari ia berteriak di depan kerumunan orang, "Lihatlah Muhammad itu. Dia hanya seorang yang tergila-gila pada ajarannya sendiri. Jangan dengarkan dia, atau kalian akan terpengaruh." Mendengar tuduhan ini, para sahabat Rasulullah merasa geram. Ammar bin Yasir berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan kami membalas mereka. Mereka telah menghina engkau tanpa rasa hormat sedikit pun." Namun Rasulullah menenangkan para sahabatnya. Dengan senyum lembut, beliau berkata, "Biarkanlah mereka, wahai Ammar. Jangan balas keburukan dengan keburukan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala ucapan mereka." Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.